Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu disehatkan, dilancarkan dalam beribadah puasa. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kunjungan kita, saudara teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan teman-teman sekalian dihidupkan saja videonya biar kita bisa saling bertatap muka. Tadinya saya di sesi 7 ini ingin tatap muka ya, namun pesan Pernata Fauzan ya menyampaikan banyak yang lagi pada di luar kota katanya ya, sehingga minta live session saja. Nggak apa-apa, live session saja, tapi saya mohon hidupkan saja videonya biar kita bisa saling bertegur sapa ya secara live. Dalam kesempatan ini, di sesi 7 ini pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol, saya ingin mengulas tentang materi-materi kita yang telah kita pelajari di Edling selama ini dari sesi 1 sampai sesi 7 ya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami di sesi-sesi pertengahan semester ini ya, di mana di dalam materi yang kita sampaikan di sesi 1 sampai 7 ini masih merupakan teori logika berpikir kita ya. Teori berpikir kita dalam kita menciptakan proyek. Ini masih logika-logika berpikir ya yang kita sampaikan. Bagaimana cara kita menciptakan proyek mengacu kepada hal-hal penting yang harus kita pikirkan, di mana diantaranya pada saat kita merencanakan proyek itu ada 4 poin penting yang perlu kita pikirkan, yaitu pertama adalah tujuannya apa, output-nya apa, manfaatnya apa, dan dampaknya apa. Nah, ini adalah dasar pemikiran awal, ya, pemikiran dasar dalam kita menciptakan proyek. Silakan dihidupkan saja videonya ya, teman-teman ya. Nah, di mana di sesi pertama kita telah membahas tentang apa itu proyek dan apa perbedaan proyek dengan kegiatan rutin. Ya, semua sudah paham ya itu ya? Ciri-ciri proyek itu apa, kemudian kegiatan rutin itu apa. Nah, di dalam logika berpikir tentang perencanaan proyek ini, ya, sebetulnya yang kita bangun, pola pikir kita, bukan hanya proyek konstruksi, bukan hanya pembangunan. Sebetulnya ya, dasar pemikirannya yang kita bangun di dalam perencanaan proyek ini bukan hanya pembangunan,
baik gedung, jembatan, jalan, bendungan, dan sebagainya. Bukan hanya itu sebetulnya logika berpikir yang kita bangun dalam perencanaan proyek. Tetapi logika pemikiran yang kita bangun di sini termasuk juga ke dalam bisnis plan. Jadi harapan saya pada mata kuliah ini kita mampu berpikir bagaimana kita membuat perencanaan atau bagaimana cara kita berpikir membuat bisnis plan. Apabila kita akan berbisnis, berarti poin-poin penting, dasar-dasar pemikiran apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita pikirkan. Jadi bukan hanya proyek ya di dalam mata kuliah ini. Nah, inilah yang kita bangun dalam logika pemikiran pada perencanaan proyek dan kontrol di sesi 1 sampai sesi ke-7. Jadi paling tidak mulai saat ini kita mampu berpikir apabila kita mau membuka usaha, sama pola pikirnya adalah 4. Tujuannya apa? Kalau usaha berarti tujuannya kita akan menghasilkan keuntungan. Berarti output-nya apa? Usaha kita itu dalam bentuk apa output-nya? Yang kemudian manfaatnya apa dan dampaknya apa. Nah, itulah dasar-dasar awal yang perlu kita pikirkan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kita, ya. Pertama-tama pasti ketika kita menentukan tujuan apa, output apa, manfaat apa, dan dampak apa, selanjutnya kita melalui proses-proses tahapan. Nah, jadi sebelum kita laksanakan, ya, kita perlu rencanakan dulu melalui proses tahapan. Apabila kita akan membuka sebuah bisnis, ya, berarti apabila kita telah tetapkan tujuannya apa, kemudian output-nya apa, selanjutnya kita perlu membuat perencanaan secara kasar terlebih dahulu atau studi meja. Tujuan yang kita inginkan dengan output yang kita tentukan, apakah output tersebut itu betul-betul mencapai terhadap tujuan yang kita inginkan? Tidak. Nah, itu adalah hal yang harus kita pikirkan. Kita misalkan mau bisnis apa, misalkan konsultan atau kontraktor atau apapun, ya, atau apapun. Artinya kalau kita menetapkan tujuan dalam membuka usaha kita, itu tujuannya agar usaha kita untung. Itu pasti tujuannya. Misalkan output-nya apa? Output-nya misalkan kita ini adalah sebagai kontraktor, pelaksana konstruksi. Nah, artinya ketika kita menentukan output tersebut, ya, kita perlu lakukan studi awal terlebih dahulu, atau kita sebut dengan studi meja. Apa yang kita lakukan dalam studi meja? Artinya kita menganalisis secara kasar terlebih dahulu. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah ketika kita menentukan output kita ini adalah sebagai kontraktor, misalkan. Artinya, peluang-peluang kita mendapatkan proyek itu ada di mana saja. Dan spesifik kita itu kontraktor di bidang apa? Nah, mungkin nggak kita akan mendapatkan proyek sesuai dengan bidang yang ingin kita tentukan. Berarti pemikiran awal atau studi awal yang kita lakukan adalah misalkan spesifik kita itu di bidang apa, kita harus memprediksikan bahwa tentang spesifik yang akan kita lakukan itu, kita akan bisa mendapatkan proyek-proyek itu dari mana? Sumber-sumbernya dari mana?
Mungkin nggak kita bisa mendapatkan itu? Artinya di sana perlu proses lebih lanjut. Pertama, pada saat studi meja, kita harus mampu mengidentifikasi dulu tadi. Mengidentifikasi, kalau spesifik saya misalkan tentang perumahan. Berarti sasaran kita kemana? Kita akan mendapatkan proyek dari siapa? Nah, itu perlu kita prediksikan terlebih dahulu. Apabila dalam pemikiran kita, dalam prediksi kita, kayaknya saya nggak bakal bisa mendapatkan proyek itu, artinya itu merupakan sesuatu atau suatu perencanaan yang kita lakukan itu, ya, kita anggap itu tidak realistis. Itu tidak mungkin bisa kita jalankan. Kenapa tidak bisa kita jalankan? Karena kita di awal pun kita sudah tidak mampu memprediksi kita akan mendapatkan proyek di mana, sasaran kita itu siapa. Nah, artinya apabila di dalam studi meja saja ini tidak memungkinkan, ya sudah tidak perlu ditindaklanjuti kepada tahap berikutnya, ke tahap studi kelayakan. Nah, ini salah satu contoh dalam kita membuat perencanaan proyek dalam hal ini apabila kita akan melakukan bisnis plan, membuat perencanaan atau bisnis plan ya, rencana bisnis kita. Atau apapun, di sana pasti kita harus memprediksikan terlebih dahulu. Nah, memprediksi itu adalah disebut dengan perencanaan secara kasar atau kita sebut dengan studi meja. Di dalam studi meja, apabila kita mampu memprediksikan, oh nanti kita sasarannya kita akan mendapatkan proyek dari mana, kita punya rekanan siapa, memungkinkan kita mendapatkan proyek, dan seterusnya, dan seterusnya. Apabila itu memungkinkan, baru kita lakukan tindak lanjut dalam tahap studi kelayakan. Nah, maka di dalam sesi 1 sampai sesi 7 ini kita di materi-materi kita ini juga saya berikan tugas-tugas logika berpikir. Jadi kadang-kadang saya ngecek itu tugasnya masih tekstual, materi sesuai dengan materi, padahal yang saya bangun adalah logika berpikir, bukan tekstual lagi. Tekstual itu konteksnya adalah untuk LTA, bukan untuk mahasiswa. Mahasiswa itu berarti kita berpikir berkembang. Dari dasar teori materi yang kita sampaikan, dikembangkan berdasarkan pola pemikiran kita. Karena materi-materi yang kita sampaikan itu adalah logika berpikir. Sehingga tugas-tugas yang saya sampaikan jarang yang tekstual. Jawabannya persis ada di materi, nggak ada. Nggak ada. Walaupun ada yang mengcopy dari materi jawabannya. Tapi bukan itu yang saya harapkan sebetulnya. Bukan itu. Tapi membangun logika berpikir. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 7, ini semua logika berpikir. Bukan tekstual. Nah, nanti ada sesi-sesi yang sifatnya tekstual. Sesi berikutnya, misalkan sesi tekstual itu bagaimana cara kita menganalisa harga satuan pekerjaan. Nah, itu tekstual itu. Hero-nya jelas, kita melakukannya bagaimana, gitu ya. Karena kan kalau itu udah jelas kuantitatif, ya, ada angka-angka, koefisiennya jelas. Nah, itu bisa mengacu ke materi. Satu contoh, ada tugas di sesi berapa, masih ingat nggak? Fenomena proyek, gitu ya. Coba saya share dulu ininya ya. Saya share dulu. Share screen saya, lihat teman-teman.
lihat share screen saya? Mohon ada yang bisa jawab? Lihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini semua contoh-contoh tugas ini nih. Buat contoh perencanaan proyek konseptual. Apa saja masalah yang sering terjadi pada perencanaan proyek tahap konseptual. Ini logika berpikir, gitu ya. Bukan tekstual. Ini sesi berapa ini? Sesi 4. Artinya di sini logika berpikirnya, ketika kita membuat sebuah perencanaan proyek, proyeknya apa, pada tahap konseptual itu berarti kita dalam studi meja. Dalam studi meja itu berarti kita semua masih sifat prediksi, memprediksikan berdasarkan asumsi pemikiran kita. Nah, di sini berarti kita mungkin yang belum pengalaman, mungkin tidak ada masalah. Gitu. Karena ketidaktahuan kita, misalkan dalam, ini maksud saya, harapan saya, dalam menjawab tugas ini spesifik. Ketika kita membuat perencanaan proyeknya apa, kemudian di sini problemnya, permasalahannya apa, baik yang sudah kita ketahui atau yang belum kita ketahui, baik berdasarkan literatur atau berdasarkan pemikiran kita. Nah, ini sebetulnya harapan saya, karena ini saya tujuannya adalah membangun pola pikir kita. Ya. Kemudian contoh lain, sesi 3 apa nih tugasnya? Buat contoh proyek tentang proyek yang menentukan target proyek. Contoh proyek yang Anda buat mewakili sifat usulan bottom up, top down, atau gabungan. Top down dan bottom up. Jelaskan alasannya. Nah, ini maksudnya, ini sama, ini logika berpikir juga ini. Jadi sifat usulan itu ada sifat usulan yang bottom up itu sifat usulan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu bisa saja kalau kita sebagai karyawan, itu kita mempunyai usulan proyek yang diusulkan ke atasan, atau jika kita sebagai masyarakat, berarti kita dari masyarakat mengusulkan suatu gagasan proyek kepada pemerintah, baik ke desa, maupun ke kecamatan, maupun ke kabupaten, maupun ke provinsi, maupun ke pusat. Jadi dari itu yang dimaksud dengan bottom up. Sedangkan top down itu adalah perencanaan sifat usulan proyek yang idenya dari pimpinan. Kalau dari perusahaan berarti dari pimpinan. Kalau kita di masyarakat, ya mungkin dari kepala desa, atau dari camat, atau dari bupati, atau dari gubernur, atau dari presiden, idenya. Atau gabungan, top down dan bottom up. Nah, ini sama-sama kolaborasi pemikiran antara masyarakat dengan pemerintah, atau dalam perusahaan itu antara bawahan dengan atasan. Ini sebetulnya apa namanya yang makanya di sini saya sampaikan bahwa ini adalah logika berpikir. Ini adalah tahapan latihan berpikir kita. Apabila kita mengusulkan sebuah proyek, kita punya ide, kemudian kita akan usulkan proyek itu supaya terlaksana. Nah, berarti itu kategori bottom up. Oh, mungkin teman-teman sekalian ini ada yang menjadi pimpinan di perusahaan. Berarti ini down. Kita punya ide, kemudian kita sampaikan ke bawahan ide kita itu. Ini maksudnya ya. Kemudian contoh lagi ada tugas di sesi ke-5. Apa ini tugasnya?
Data apa saja yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pada suatu proyek konstruksi? Tentukan sendiri proyeknya. Apa saja masalah yang sering terjadi pada saat pengumpulan data? Nah, ini juga sama, ini masuk ke logika berpikir ini. Logika berpikir bagaimana? Nah, ini ya, kita sebagai engineer, apabila kita punya ide dalam menciptakan proyek atau kita menciptakan bisnis, ya, berarti sebelum kita tindak lanjut ke studi kelayakan, bahkan kita akan melaksanakan, kita akan membuat perencanaan secara kasar. Nah, di dalam perencanaan secara kasar atau konseptual atau studi meja, tentu kita perlu mengidentifikasi ini perlu ada analisis apa saja. Kita harus memprediksi apa saja supaya meyakinkan bahwa ide kita ini layak untuk kita laksanakan. Nah, berarti dengan adanya pemikiran supaya proyek yang ide kita itu bisa dilaksanakan, tentu perlu didukung menguat untuk menguatkan ide kita. Menguat untuk mendukung ide kita itu berarti berdasarkan data-data. Oleh karena itu, kita harus asumsikan dulu. Berarti kalau saya mau melakukan ini, membutuhkan data ini. Nah, di sini juga sama logika berpikir. Artinya di sini seharusnya kita sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan datanya itu apa saja pada saat kita merencanakan sebuah proyek. Dan tentu setelah kita identifikasi kebutuhan datanya terdiri dari apa saja, selanjutnya kemungkinan kita belum memiliki data itu. Dan apabila kita belum memiliki data tersebut, maka permasalahan selanjutnya adalah ada nggak suatu permasalahan pada saat kita membutuhkan data itu. Nah, ini maksudnya logika berpikir yang ingin saya bangun di dalam sesi 5 di tugas ini. Ya. Oke, kemudian contoh lagi di sesi ke-6. Saya ingin mengapa dalam perencanaan proyek konstruksi perlu menentukan dimensi struktur, apa yang dapat ditarik kesimpulan dari proyek engineering. Saya belum ke sini dulu, ini saya tadi ada mungkin yang kedua ya. Kedua apa? Jelaskan bagaimana fenomena proyek berdasarkan siklus hidup proyek, baik dari pengalaman sendiri maupun berdasarkan studi literatur. Jika berdasarkan pengalaman sendiri, jelaskan deskripsi proyeknya. Jika berdasarkan studi literatur, cantumkan referensinya. Nah, ini saya banyak menemukan, membaca dari pengerjaan tugasnya ini tidak sampai dasar pemikirannya. Saya inginkan yang dimaksud dengan jelaskan bagaimana fenomena proyek berdasarkan siklus hidup proyek, karena ini di dalam materi kedua ini kita membahas tentang siklus hidup proyek, ya, di mana siklus hidup proyek ini kayaknya apa nggak pada mau dihidupkan videonya ya? Coba hidupkan ya videonya ya, supaya jangan seolah-olah saya ngomong sendiri gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman lagi pada ngapain gitu. Hidupkan ya. Ini saya sedang komunikasi dengan teman-teman ini. Nah, ini teman-teman dari tugas yang kedua tadi tentang fenomena proyek berdasarkan siklus hidup proyek itu maksudnya adalah baik kita punya pengalaman atau kita hanya berdasarkan baca literatur. Baik literaturnya dari berita,
atau dari jurnal gitu ya. Nah, kita harus paham dulu terlebih dahulu di sini tentang apa yang dimaksud dengan fenomena. Fenomena itu ya adalah sesuatu yang terjadi. Baik terjadinya itu kalau di tahap konseptual itu yang sering terjadi adalah seperti itu. Atau misalkan di tahap pembangunan yang sering terjadi, misalkan proyeknya adalah proyek pembangunan sekolahan. Misalkan. Pada saat pembangunan itu yang sering terjadi itu apa saja? Nah, apa saja itu tadi di dalam tugas itu apa saja itu baik dari pengalaman kita atau bagi kita yang belum punya pengalaman mungkin dari berita-berita. Oh, fenomena yang terjadi, hal-hal yang sering terjadi pada saat pembangunan proyek itu, pada saat pemasangan fondasi, misalkan di awal pemasangan bopang antara gambar dengan lokasi lahan tidak sesuai, misalkan gitu ya. Ya tergantung fenomenanya. Nah, ini tentu tidak akan sama dari masing-masing orang. Karena pengalamannya akan berbeda-beda. Dan kalaupun bukan berdasarkan pengalaman, hanya berdasarkan literatur, mungkin literaturnya juga berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya saya tidak akan menyalahkan seseorang itu menyampaikan fenomenanya berbeda. Bukan berarti salah. Karena yang diketahuinya adalah seperti itu. Fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup proyek, berarti siklus hidup proyek itu ada tahap konseptual, ada tahap studi kelayakan, ya, ada tahap perencanaan detail, ada tahap pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud. Oh, apa sih yang sering terjadi pada saat tahap-tahap tersebut? Sebetulnya maksud dari pertanyaan tugasnya adalah ke sana. Sebetulnya. Sehingga kalau mau cari di materi, ya nggak nemu. Nggak nemu itu. Kalau jawabannya, nyari nyocokin yang di materi. Ya ada contoh di materi memang. Gitu. Contoh di materi ada fenomena. Tapi fenomena yang dicontohkan itu kan bukan fenomena yang secara umum, bukan berdasarkan siklus hidup proyek. Yang kita tanyakan ini berdasarkan siklus hidupnya, siklus hidup proyeknya. Pada tahap konseptual itu fenomenanya bagaimana? Ya, sesuai dengan pemikirannya sendiri, nggak masalah. Kalau belum punya pengalaman dalam merencanakan, ya sampaikan saja. Bingung menentukan tujuan, bingung menentukan output, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, ini yang belum hidup, misalnya Tesan, Dini Apriliani, Iqbal, Andra, bisa tolong hidupkan ya. Kemudian di sesi ke-7 ini, kita membahas tentang value engineering. Nah, ini juga sama, masih dalam logika pemikiran ya tentang value engineering itu. Bahwa teori value engineering itu adalah mempertimbangkan nilai suatu proyek dari berbagai sisi dengan tujuan proyek itu mencapai kualitas terbaik dengan biaya terendah. Nah, itu dasar utama, pemikiran dasar dalam value engineering. Artinya di sana apa? Artinya di sana banyak hal yang harus kita kaji dalam menentukan pelaksanaan proyek. Baik spesifikasi teknis proyeknya, misalkan katakan proyeknya adalah pembangunan gedung. Nah, di dalam value engineering, berarti dari awal kita kaji. Misalkan tata ruang,
oh denahnya ini, denah ruangan ini harusnya ini 4x5 ruangan bersih. Kenapa 4x5? 4x5 itu kalau kita pasang keramik lantai misalnya, itu dengan ukuran 40x40 dengan ukuran 4 meter, berarti itu 10 keping, pas, nggak ada potongan itu keramik. Itu kan mengefisiensikan kan? Nah itu maksud value engineering itu ke sana. 5 meter, oh berarti kalau 5 meter ada potongan berarti ya. Kalau 40 cm keramiknya, panjangnya 5 meter. Nah berarti kalau 10 itu 12 itu berarti 4 meter 80. Nah, yang satunya potongan 20 cm, nggak apa-apa, potongannya pas 20 cm 20 cm. Oke, ini pas nggak ada sisa potongan keramik. Nah, itu maksudnya dari mulai dasar menentukan ruangan-ruangan itu harus dipikirkan. Itu yang dimaksud dengan value engineering. Saya pas. Contoh lain, kita membuat desain jendela atau kaca atau bangunan gedung yang dindingnya menggunakan kaca, curtain wall misalnya. Nah, modul kaca yang kita desain itu ukurannya harus berapa? Supaya apa? Supaya efisien. Supaya tidak ada potongan-potongan kaca atau sisa-sisa kaca yang terbuang. Artinya apa? Kita perlu tahu ukuran standar kaca itu berapa supaya tidak ada waste yang kebuang. Misal pekerjaan kacanya kita subkonkan ke spesialis kaca. Orang spesialis kaca dengan luas, dengan volume pekerjaan kaca yang sama, bisa saja proyek satu dan proyek yang lainnya harganya berbeda. Kenapa harganya berbeda? Karena tadi, oh yang ini modulnya pas, nggak ada waste, nggak ada sisa-sisa kaca yang terbuang, sehingga harganya bisa efisien. Sedangkan proyek yang satu, nanggung ukuran kacanya, banyak sisa-sisa yang terbuang, sehingga pasti diklaim jadi mahal. Nah, itu diantaranya logika sederhana tentang value engineering. Oh, misalkan dinding. Ini spesifikasi dindingnya menggunakan apa? Berarti kita perlu analisis. Apabila menggunakan bata merah, apabila menggunakan hebel, apabila menggunakan batako. Nah, berarti kita harus pikirkan, ini fungsi dinding ini berfungsi apa? Apakah fungsi dinding ini hanya pembatas ruangan saja? Atau dinding ini juga merupakan bagian dari struktur, membantu struktural, atau dinding geser. Kalau tujuan dindingnya hanya pembatas ruangan saja, artinya kita bisa memanfaatkan spesifikasi teknis lain yang lebih efisien. Tujuannya tercapai, ya, mutu dari fungsi dinding itu juga tidak menyalahi, tapi biayanya lebih rendah. Nah, ini dasar pemikiran tentang value engineering. Nah, gitu ya teman-teman. Atau misalkan struktur kita dalam menentukan dimensi struktur juga pasti kita perlu analisis. Kita perlu lakukan value engineering. Yang dimaksud dengan analisis value engineering di sini, misalkan spesifikasi struktur gedung ini menggunakan beton bertulang. Beton bertulang dengan desain dimensinya misalkan 50x50, mutu betonnya K 250 misalkan. Baja tulangannya misalkan besi 19 dengan jumlah tulangannya sekian.
kemudian menggunakan tulangan sengkang. Nah, kita perlu analisis ulang. Apakah dengan dimensi tersebut itu sudah tepat? Artinya tepat itu tidak pemborosan, ya. Kekuatannya bagaimana? Rencana kekuatan atau rencana kolom, misalkan ini harus mampu menahan beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa berapa. Nah, sesuai dengan ketentuan SNI dengan dimensi yang sudah ditentukan itu mencukupi atau tidak, atau terlalu besar atau tidak. Atau misalkan sudah tepat nih sesuai analisis SNI dengan faktor keamanan misalkan 1,5. Ternyata memang betul dengan mutu beton K250 dimensinya misalkan harus 40 kali 40. Baja tulangan misalkan harus besi 19, jumlahnya harus sekian. Kalau kita berpikir value engineering itu tidak menyerah dengan keputusan itu. Kita cari ide lain. Mungkin nggak dengan kita meningkatkan mutu beton, kemudian kita kecilkan dimensinya, kekuatannya bagaimana dan biayanya menjadi bagaimana. Misal, mutu beton kita naikkan menjadi K300. Kemudian dimensinya kita kurangi menjadi 30 kali 30, bukan 40 kali 40 lagi. Kita analisis, kuat nggak strukturnya dengan dimensi tersebut, mutu beton tersebut. Kemudian kita estimasikan biayanya, bandingkan dengan yang awal tadi, 40 kali 40, mutu beton K250. Kemudian kita coba menggunakan mutu beton K300, dimensinya 30 kali 30. Baja tulangannya misalkan tetap diameter 19. Kemudian kita bandingkan biayanya berapa. Apabila kekuatannya sama-sama memenuhi syarat, kemudian biayanya lebih murah yang 40 kali 40 mutu beton K250, ya sudah berarti itu yang baik, yang tepat. Tapi apabila ternyata lebih murah jatuhnya menggunakan mutu beton K300 dengan memperkecil dimensi menjadi 30-30, biayanya lebih murah. Oh, berarti yang lebih murah itu yang lebih tepat. Nah, itu adalah logika pemikiran tentang value engineering. Jadi dari berbagai sisi, dari berbagai ide. Nah, berarti yang pertama-tama harus kita lakukan dalam value engineering itu dari desain awal tentang tata ruang terlebih dahulu, lebar dan panjang ruangannya dulu. Ini sudah tepat atau belum supaya kita efisien dalam menggunakan bahan yang akan kita gunakan. Ketinggian dinding, misalkan, itu juga perlu dipertimbangkan. Misalkan spesifikasi teknis dindingnya menggunakan apa, berarti yang tepat tinggi dindingnya itu berapa. Supaya tidak nanggung, tidak ada yang kepotong, kebuang. Gitu. Bisa pakai hebel, supaya pas tuh hebel itu dengan tingginya nggak ada yang kebuang. Nah, itu adalah dasar-dasar pola pikir tentang value engineering. Itu yang harus dimiliki oleh para engineer. Pemikiran-pemikiran itu yang harus dimiliki oleh para engineer. Kalau kita para engineer tidak memiliki itu, ya apa bedanya dengan orang lain yang bukan engineer? Misal, merencanakan bangunan gedung tanpa pemikiran para engineer, ya sudah dibuat saja kolom yang gede, udah pasti kuat. Kolom yang gede, di besi yang besar, gitu, udah pasti kuat, gitu. Nggak perlu dihitung juga yakin kuat, gitu. Kita misalkan melihat gedung-gedung, oh ini gedung kalau tingginya sekian itu besar kolomnya sekian. Kita lebih besar dari itu dengan mutu beton yang tinggi, udah pasti kuat itu tanpa dianalisis. Nah, tapi kalau engineer bukan begitu.
engineer itu baik kita sebagai pelaksana konstruksi maupun kita sebagai kontraktor perlu kita mempunyai keahlian, kemampuan atau lega berpikir. Tadi dalam merencanakan itu yang paling efektif itu berapa? Supaya apa? Supaya efisien. Dan kalau kita menjadi kontraktor ya supaya ada untung. Kalau kita sebagai owner juga berarti supaya biaya pembangunan itu tidak terlalu tinggi, tapi kualitas yang terbaik. Suatu contoh kampus kita itu, kampus gedung B, ya, saya yang membuat perencanaan, saya lakukan value engineering itu. Beberapa ide, jika begini, jika begini, jika begini, jika begini. Hitung semua ini, yang terbaik yang mana? Dengan kualitas terbaik, kemudian tampilan arsitektur yang terbaik, biaya terendah. Jadilah kayak yang sekarang. Kalau saya hitung biaya normal, itu sekitar 40 miliaran. Dengan kita lakukan value engineering, kita asumsikan apabila begini, apabila begini, apabila begini, apabila begini. Cuma 50%-nya, 20% dari normal selesai itu. Nah, itulah kemampuan seorang engineer gitu. Nah, logika-logika kita dalam perencanaan proyek dan kontrol ini di sesi 1 sampai sesi 7 ini kita masih membangun logika berpikir kita. Nah, dari logika berpikir tadi selanjutnya kita akan mengidentifikasi kemampuan kita. Oh, berarti jika seperti itu saya masih belum mampu ilmu tentang ini. Yang pada akhirnya kita terangsang. Oh, kalau begitu saya harus mampu nih tentang analisis struktur. Oh, kalau begitu saya harus mampu nih tentang analisa biaya pekerjaan. Nah, itu ya, teman-teman sekalian. Ini di sesi 1 sampai sesi 7, ini adalah tentang pemahaman. Kalau kita terapkan di dalam teori pendidikan, ini adalah tentang tingkat keilmuan level 1 sampai level 2, baru sampai sana. Sesi 1 sampai sesi 7. Nah, tentu di sesi-sesi berikutnya kita akan belajar tentang analisa harga satuan pekerjaan, kita akan belajar tentang membuat time schedule. Time schedule nanti kita akan belajar 3 ya, dari metode bar chart, metode kurva S, metode critical path method. Kemudian kita juga nanti di akhir juga semester ini kita juga akan pelajari tentang business plan. Bagaimana sih cara kita membuat business plan, rencana bisnis, poin-poin penting apa saja sih yang harus kita pikirkan dan yang harus kita tuangkan. Karena pengalaman saya itu bicara tentang bisnis itu hampir semua orang itu mempunyai problem utama rata-rata adalah saya tidak punya uang untuk menciptakan bisnis ini. Itu hampir rata-rata semua orang begitu. Sehingga dengan adanya permasalahan itu, sudah berhenti, tidak mau berpikir bagaimana cara kita membuat bisnis. Karena kita tahu kita tidak punya uang, udah selesai. Sampai situ, mentok. Itu karena nggak punya uang, tidak berpikir lagi. Padahal dengan kita tidak punya uang, kita bisa membangun bisnis, kita bisa merencanakan sebuah bisnis, dan kita bisa punya bisnis. Nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan bahas. Ya. Nah, ini diantaranya poin penting di dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol. Teman-teman sekalian, bahasa kasarnya, ya,
Kalau orang sudah punya uang banyak, orang tuanya kaya, mau bikin bisnis apapun bisa. Kenapa? Modalnya ada. Itu bukan luar biasa, itu mah biasa. Kenapa biasa? Orang sudah punya uang banyak. Yang luar biasa, yang hebat itu tidak punya, tetapi bisa. Dan menjadi punya. Nah, itu kita fungsinya belajar itu. Nah, yang membedakan itu adalah prosesnya. Itu prosesnya pasti agak panjang kalau kita tidak punya apa-apa. Kalau kita hanya punya ide, berarti prosesnya panjang. Panjangnya di mana? Studi kelayakan kita itu panjang. Bisa saja kita harus kerja dulu, entah jadi kuli, untuk apa? Untuk belajar dalam tahap studi kelayakan. Jadi pada saat kita kerja itu kita punya misi. Ini dalam rangka studi kelayakan ini saya kerja ini. Itu kalau kita sudah punya pemikiran di dalam perencanaan. Kalau sudah logika-logika berpikir kita sudah tercapai, ketika kita kerja kita itu adalah masuk ke dalam tahap studi kelayakan kita dalam rencana bisnis kita. Jangan tidak punya tujuan apa-apa pada saat kita kerja. Hanya kerja kuli saja. Sehari-hari begitu saja. Dapat gaji begitu saja. Ya nggak akan berkembang kita kalau begitu. Benar nggak? Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Setuju ya? Jadi maksud saya mulai sekarang itu coba kita belajar membuat planning. Baik itu proyek, baik itu bisnis. Yang sehingga setiap langkah yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan proses dari tujuan yang sudah kita buat. Bagian dari proses. Kita kerja bagian dari proses. Kita kuliah bagian dari proses. Gitu. Atau contoh yang sederhana dulu lah ya. Contoh yang sederhana. Mungkin saja sekarang ini belum punya rencana bisnis. Baru terbuka sekarang. Nggak tahu tapi udah terbuka atau belum nih. Udah merasa terbuka belum nih? Belum, Pak. Masih belum ya? Masih belum kebuka ya? Kalau masih belum kebuka, saya contohkan sederhana seperti sekarang ya, yang sedang kita lakukan. Ini teman-teman sekalian, ini kuliah nih, jurusan teknik sipil. Ya, sekarang semester 4. Saya ingin tanya, punya tujuan nggak kita dalam kita kuliah ini? Pasti punya, Pak, punya tujuan. Punya tujuan. Oke. Tesan, tujuannya apa? Tujuannya biar mendapatkan pekerjaan yang layak, Biar mendapatkan yang memuaskan, pekerjaan Pak. yang layak. Oke. Yang lain? Punya tujuan ini? Pengen jadi punya kontraktor sendiri, Pak, punya PT sendiri. Pengen punya PT sendiri, pengen jadi kontraktor. Oke. Yang lain? Oke, sebelum ke tujuan lain, ya, sebelum ke tujuan lain, baik ini kuliah ini kita mendukung rencana kita, saya ingin jadi kontraktor, atau saya ingin kerja yang layak, menjadi manajer, misalkan, atau menjadi direktur.
sebelum ke tujuan itu, pasti kita harus ada tujuan awal dari kuliah kita. Pasti kita sebelum sampai ke sana, kita harus lulus kuliah, kan? Benar nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti pertama ini sebagai pembelajaran kita semua ya, sebagai pembelajaran. Sebelum kita belajar, oh nanti saya mau jadi kontraktor, oh nanti saya mau jadi manajer, oh saya nanti mau jadi direktur. Sebelum ke sana, pasti sekarang pada saat kita kuliah, saya harus lulus. Tujuan pertama kita kuliah berarti saya harus lulus tepat waktu. Nah, itu tujuannya. Outputnya apa? Saya punya ijazah S1 sarjana di wisuda. Nah, berarti untuk goal kita di wisuda punya ijazah, lulus S1, kita harus prediksikan, kita harus pikirkan, oh berarti kalau saya mau lulus tepat waktu di wisuda, saya harus melalui tahapan-tahapan. Saya harus menempuh mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita harus prediksikan dong. Kita sudah buka dong. Kita sudah buka di semester 1 itu apa saja, semester 2, semester 3, dan seterusnya apa saja. Artinya kita harus punya target. Di dalam mata kuliah ini saya harus nilainya A. Kalau nilai saya harus A, berarti saya harus bagaimana? Kalau kita kuliahnya online, berarti paling tidak kuisnya kita kerjakan, tugasnya kita kerjakan. Nah, itu pertama, dengan mengerjakan itu udah pasti itu merupakan syarat lulus. Itu merupakan dasar-dasar kita mau lulus saja sudah jelas itu kita rencanakan dan harus kita lakukan, harus kita prediksikan terlebih dahulu yang kemudian kita harus jalankan. Nah, kuliah ini adalah merupakan proses nih dalam menjalankan dari konsep kita. Nah, makanya kita harus konsep. Dalam kuliah ini pun kita harus konsep, kemudian kita laksanakan. Nah, artinya ini sebelum kita bicara tentang bisnis plan, ini menjadi kontraktor dan lain sebagainya, ya. Ini kita coba belajar, saya harus lulus tepat waktu. Kita belajar dalam ini saja dulu. Kan sebetulnya bukan kita tidak bisa, saya yakin semua pasti bisa. Problemnya itu kadang-kadang kita malas. Cuma malas saja sebetulnya. Benar nggak? Benar, Pak. Sebetulnya bukan kita tidak bisa berpikir, bukan. Saya nggak percaya itu kalau kita nggak bisa berpikir itu. Problemnya itu kita malas berpikirnya. Kadang-kadang kita lebih memilih melakukan hal yang unfaedah gitu, daripada kita melakukan yang berfaedah. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau kita terbiasa berpikir, tidak ada hal yang sulit sebetulnya. Dan saya yakin kita semua itu, pikiran kita itu masih fresh sebetulnya. Tinggal kita manfaatkan, kita latih. Kita latih diri kita untuk berpikir. Nah, di dalam perencanaan proyek dan kontrol ini merupakan logika-logika awal kita, ya, dalam memanfaatkan pemikiran kita,
Kalau kita ingin mencapai sesuatu, harus kita rencanakan dan harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa merencanakan? Kita harus berpikir, harus punya ide-ide. Nah, ide-ide itu tidak mungkin antara orang satu dengan orang lainnya sama. Tentu itu akan berbeda-beda. Silakan, itu sah-sah saja. Misal, caranya Ahmad Robi untuk bisa mendapatkan nilai A itu dengan cara seperti apa? Kemudian, caranya Maktub Tajribat itu untuk bisa mendapatkan nilai A itu dengan cara bagaimana? Silakan dengan idenya masing-masing. Tetapi yang jelas itu harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, kita tidak tahu mau ngapain. Tuh. Ya kan? Ibaratnya begini, kalau orang tidak punya rencana itu begini. Kita keluar rumah, naik motor, pas ditanya mau kemana, pokoknya jalan aja keluar. Nah, kalau orang jalan aja keluar tanpa punya tujuan, ketemu teman satu, mampir ada teman situ ngobrol. Jalan lagi, ketemu lagi, ngobrol. Di mana saja kita ketemu, kemudian di mana kita merasa senang, di situ kita berhenti, dan di situ kita beraktivitas. Nah, itu apabila kita tidak punya rencana. Tentu waktu kita itu akan habis begitu saja. Kurang efektif. Tapi kalau kita punya rencana, sudah jelas itu, terukur. Saya mau ke Jakarta, saya naik motor. Kalau saya mau ke Jakarta naik motor, itu motor saya kurang lebih habis bensin sekian, maka saya harus isi. Itu akan sangat terukur dan membutuhkan waktu sekian. Nah, coba biasakan seperti itu. Sebagai engineer itu harus membiasakan itu. Dan itu bedanya kita mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Itu saja sebetulnya. Jadi mau kita ingin jadi kontraktor, mau kita ingin jadi manajer, mau kita ingin jadi direktur, mulai sekarang kita coba rencanakan. Untuk bisa mencapai ke sana itu tahapannya harus apa saja. Misal secara empiris untuk menjadi direktur atau untuk menjadi manajer itu harus punya orang dalam. Umumnya begitu ya, fenomenanya ya. Betul sekali, Pak. Nah, kalau memang jalan itu yang harus kita tempuh, kan juga harus kita rencanakan dong. Biar kita punya orang dalam, itu artinya kita harus kenal dengan orang dalam. Artinya untuk kenal dengan orang dalam juga kita harus melalui proses. Tidak bisa kita tiba-tiba kenal. Ya kan? Tidak bisa kita tiba-tiba kenal dan tiba-tiba kita punya orang dalam. Apabila yang kita anggap untuk mencapai tujuan kita itu yang lebih mudah itu harus ada orang dalam. Tapi tentu itu bukan sebuah pemikiran bagi para engineer. Walaupun tidak menutup kemungkinan jalan itu yang harus kita tempuh. Tapi tadi, walaupun kita sudah tahu, kita untuk bisa mencapai itu harus ada orang dalam. Misal, karena yang umum selama ini, yang lolos menduduki sesuatu itu karena ada orang dalam. Artinya, untuk kita bisa mempunyai orang dalam pun, kita membutuhkan proses dan harus kita rencanakan. Karena apa? Karena kita tidak akan tiba-tiba kita punya orang dalam. Misal, kita mau kerja di BUMN, misalkan di Waskita Karya,
kita belum punya orang dalam. Kalau kita ingin lolos di sana, kita harus punya orang dalam. Berarti yang kita pikirkan, bagaimana cara kita punya orang dalam. Berarti kita harus kenal. Bagaimana cara kenal? Nah, itu adalah logika-logika, contoh-contoh ya. Contoh-contoh logika berpikir yang kita lakukan. Ini di dalam perencanaan. Maka sebetulnya di dalam mata kuliah proyek dan kontrol ini, di sesi 1 sampai sesi 7 ini masih bersifat logika pemikiran secara umum, belum spesifik. Nanti setelah UTS baru kita spesifik. Tentu kita spesifiknya di sini karena kita teknik sipil ya di bidang sipil. Nah, gitu ya teman-teman. Silakan ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, silakan. Silakan. Aman Robi, misalkan berbagi ilmu atau ingin bertanya terkait materi ini atau terkait hal lainnya, silakan. Oh ya Pak, untuk kapan Pak dilaksanain Pak? Apa kurang jelas? Kalau untuk syarat UTS apa Pak? Selain dari administrasi? Syarat UTS nggak ada selain administrasi. Selain dari administrasi Pak? Nggak ada syarat lain. Oh, hanya administrasi. Hanya administrasi saja. Nah, UTS-nya mulai tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 16 UTS kita ini esai ya. Esai tentang logika berpikir. Tentang logika berpikir dari sesi 1 sampai sesi 7. Ingat, bukan tekstual ya. Bukan tekstual kita ini. Nanti juga di UTS juga bukan tekstual. Tekstual mah sama aja SMA. Ya kan? Betul Pak. Kalau tekstual mah SMA sama aja gitu. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Ini Apriliani mungkin mau bertanya. Ini enggak cuma Ahmad Robi doang yang hidup nih pikirannya. Ini tugas sesi 7 ini tentang value engineering. Udah paham ya? Nggak ada yang tanya itu? Oh, izin Pak, untuk sesi yang 7 itu masih belum paham Pak. Nah, itu kan tugasnya apa ya? Coba saya share lagi ya. Sesi 7. Buatlah contoh studi kasus value engineering pada suatu proyek konstruksi dengan menyampaikan ide-ide alternatif, menyampaikan analisis biaya dan waktu pelaksanaan dari masing-masing ide alternatif, dan membuat ranking dari setiap alternatif, serta menentukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik merupakan hasil analisis dengan mutu terbaik, biaya terendah, dan pelaksanaan pengerjaan tercepat. Nah, ini tugasnya. Kemudian petunjuknya, tugas dilakukan secara kelompok dan setiap kelompok maksimal terdiri dari 5 mahasiswa. Jawaban dari tugas diunggah dalam file PDF dan mencantumkan nama-nama peserta dalam kelompok. Setiap peserta masing-masing harus mengunggah file yang sama dengan sekelompoknya. Nah, ini tentang tugas ini seperti contoh tadi yang saya sampaikan. Ya, tentang contoh tadi yang saya sampaikan, misalkan
proyeknya proyek. Nah, di sini tidak perlu proyek secara utuh ya. Misalkan bangunan gedung, tidak harus secara utuh satu gedung dilakukan value engineering, nggak bakal selesai itu. Setelah selesai mata kuliah ini aja belum tentu selesai 1 bulan itu. Tapi bisa spesifik ke salah satu item pekerjaan. Misalkan value engineering tadi tentang pemasangan keramik, kita analisis dari mulai desain panjang dan lebar ruangan, pemilihan bahan. Nah, itu maksudnya. Contoh misalkan tadi pemasangan dinding. Kita harus tahu dindingnya, fungsi dindingnya untuk apa, dan kemudian material yang tepat yang dipergunakannya itu berarti apa, sesuai dengan fungsinya. Kalau bicara dinding, kan alternatifnya lain-lain tuh. Spesifikasinya bisa dinding beton, bisa dinding bata merah, bisa dinding hebel, bisa dinding batako, bisa partisi. Partisi bisa partisi gipsum, bisa partisi kayu, bisa partisi GRC. Itu kan material-material yang bisa digunakan di dalam dinding. Nah, dari contoh itu artinya tadi kita punya ide apa lagi untuk itu, atau kita sepengetahuan kita baik dari yang sudah kita ketahui atau berdasarkan literatur. Terserah kita mau membahas tentang apa gitu dalam proyek. Silakan saya berikan sebebas-bebasnya. Dan silakan tuangkan ide-ide kita. Nah, dari ide kita berarti misal tadi pasangan dinding. Dindingnya berarti kita tentukan atau kita ketahui dari fungsi dinding. Fungsi dindingnya untuk apa? Nah, setelah kita tahu fungsi dindingnya untuk apa, bagaimana jika dindingnya menggunakan bata? Bisa nggak sesuai fungsinya? Atau misalkan dindingnya bisa menggunakan dinding beton, sesuai nggak dengan fungsinya? Mutunya tercapai atau tidak? Oh, ini jangan beton, ini pakai bata. Oh, ini jangan bata, ini pakai hebel. Nah, terserah idenya, gitu. Bagaimana? Kemudian dari ide-ide itu kita prediksikan, oh kalau fungsinya untuk ini kekuatannya begini. Kemudian biayanya sekian. Kalau pakai beton, dinding beton biayanya sekian, lama waktu pengerjaannya sekian. Kalau pakai bata biayanya sekian, lama waktu pengerjaannya sekian. Kalau pakai hebel kekuatannya demikian, biayanya sekian, lalu menggunakan waktunya sekian. Nah, itu berarti nanti di ranking oleh kita. Rankingnya dari mulai yang dimaksud dengan mutu itu sesuai dengan fungsinya. Misal, fungsinya hanya dinding itu fungsinya hanya pemisah ruangan. Sebetulnya mutunya tidak harus beton, karena bukan struktural fungsinya. Hanya pemisah ruangan. Kalau fungsi dari dinding itu struktural, berarti kan tidak mungkin itu bisa pakai partisi gipsum. Pasti nggak kuat. Gitu. Itu maksudnya ya, Tesan Renata. Bisa kebayang maksudnya? Baik, Pak. Sedikit-sedikit, Pak, kebayang. Baik, jadi untuk itunya, jadi untuk apa tuh, Pak? Jadi untuk tugas 7, jadi kita bikin sertifikat apa teh? Kayak rincian kayak gitu, Pak ya. Intinya Ya, gitu. studi kasusnya itu misalkan pasangan dinding atau pasangan keramik lantai, atau pasangan plafon, atau pasangan atap, terserah silakan.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk contohnya. Nah, ini nanti di UTS juga ada tentang value engineering. Maka pahami betul ini value engineering ya. UTS nanti ada tentang itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti setelah UTS, jika ingin ada tatap muka, silahkan saja diusulkan saja ya, supaya kita kan kalau ketemu langsung itu diskusinya beda ya, dengan hanya materi di Edling hanya video, kemudian materi tugas dan kuis itu pasti beda. Kalau kita ketemu langsung kan kita bisa sharing pengalaman. Kalau mau. Tapi tidak wajib ini mata kuliah ini karena kebetulan mata kuliah online tidak wajib tatap muka. Tapi jika membutuhkan tatap muka ya ayo. Misal nanti dalam membuat pada saat materi analisa harga satuan pekerjaan, kemudian pada saat materi penjadwalan proyek, baik penjadwalan bar chart atau KURPAS atau ketika metode, karena itu harus kita lakukan itu. Kalau enggak kemungkinannya tidak paham, tidak bisa. Walaupun nanti materi tetap saya sampaikan, videonya juga tetap saya sampaikan, tapi jika kurang paham, kita perlu tatap muka, silakan saja di. Itu ya, nggak ada lagi yang bertanya ini. Ternyata udah malam ini ya. Sudah cukup ya? Ya, sudah Pak. Iya Pak, cukup Pak. Ya, ini ngomong-ngomong udah pada makan apa belum ini? Alhamdulillah udah Pak. Udah makan ya? Alhamdulillah, saya yang belum berarti. Wah, makan dulu dong Pak. Makan dulu Pak sebelum tidur. Oke, kita cukupkan saja ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.